I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarul Media dari kelompok 2 Sejarah Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang konflik dan pengolahan yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, sebelum masuk di penjelasan materi, mari kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Dia Andika Ihsan, Isnanda, Muhammad Agil Yusuf, Christina Cinta Mahadewi, Putri Amliasari, Aditya Ardiansyah, Rido Asar, Siti Aisyah, Khairul Junarsyah, dan yang terakhir yaitu Muhammad Rifli Maura Saputra. Nah, mari kita simak penjelasan materi yang akan kita bawakan sekarang. Di dalam materi sejarah yang bakal kita bahas hari ini, saya akan membahas tentang konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan yang dimaksud di sini yaitu pihak yang mempunyai kepentingan sendiri di luar kepentingan ideologi atau nilai serta kekecewaan terhadap pemerintah. Nah, apa penyebab terjadinya konflik kepentingan? Jadi teman-teman, penyebab terjadinya konflik kepentingan ini karena adanya konflik kepentingan dan biasanya didasari oleh kepentingan pribadi atau bisnis. Dan tidak cuma itu aja teman-teman, penyebab terjadinya konflik juga ada di pasal 43 ayat 1 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Menurut undang-undang, penyebab konflik kepentingan juga dikarenakan adanya hubungan dengan pihak yang terdapat dari konflik tersebut. Nah, maka dari itulah teman-teman, penyebab terjadinya konflik kepentingan ini terutama karena ada kepentingan pribadi dan pengaruh lingkungan. Ngomong-ngomong, kapan sih terjadinya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan? Simpelnya, konflik kepentingan bakal berubah menjadi pemberontakan kalau dilatar belakangi tujuan yang kuat. Tapi tidak semua individu atau kelompok mempunyai tujuan yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh peristiwa konflik yang pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, peristiwa konflik kepentingan pertama yang paling terkenal yaitu APRA. Peristiwa ini berlokasi pada tanggal 23 Januari 1950. Ada kejadian apa sih? Jadi awalnya gini. Kebetulan Indonesia pada saat itu masih berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Menurut informasi yang gue dapat dari CCN, peristiwa ini dipimpin oleh kelompok APRA. Terus nih, yang kelompok APRA ini terdiri dari Satuan Pro Belanda yang dipimpin oleh mantan Kapten Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL. Padahal Pasundan kan masih jadi bagian Indonesia, ya tetapi saat itu APRA ingin mempunyai tentara sendiri yang berbeda dari TNI. Dari situlah mereka melanjutkan langkah-langkah pemberontakan dengan cara kudeta atau berusaha menggulingkan kekuasaan terhadap pemerintah RIS. Pemberontakan atas konflik kepentingan ini gagal dikarenakan pasukannya tidak membantu usaha dari Westerling. 2. Andi-Aziz. Siapa itu Andi-Aziz? Jadi Andi-Aziz merupakan satu mantan perwira TNI teman-teman. Dikenal sebagai pemberontakan Andi-Aziz. Konflik ini berdasarkan keinginan Andi untuk menjadikan pasukannya sebagai angkatan perang negara Indonesia bagian timur, salah satu negara dari bagian RIS. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi gimana sih kronologinya? Jadi gini, kayak yang udah sempat temanku jelasin tadi di awal, pada tahun 1950-an ini kan Indonesia masih membentuk RIS. Nah, RIS ini mempunyai kemiliteran yang bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disebut menjadi APRI. Jadi Andi ini ingin pasukan dinilainya yang menjadi pasukan milik Indonesia. Karena itulah terjadi pemberontakan Andi Aziz yang mulai menyerang.
sempat menguasai Makassar, pemberontakan Andi Aziz tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 April 1950, Andi menyerahkan diri yang berujung pada hukuman penjara selama 14 tahun. Republik Maluku Selatan atau bisa disebut dengan RMS. Peristiwa RMS ini terjadi pada tahun 1950. Lagi dan lagi, kalian tahu kalau tahun itu Indonesia masih berbentuk keris. Nah, dengan bentuknya yang masih keris, ada beberapa negara bagian Indonesia nih. Jadi salah satunya yaitu negara Indonesia Timur atau NIT yang terdiri dari wilayah Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan yang lainnya. Nah, pada saat itu kebetulan NIT dibubarkan oleh parlemennya dan tergabung ke NKRI. Jadi pas NIT dibubarkan, Maluku nggak mau gabung ke NKRI. Mereka ingin membangun negaranya sendiri sebagai republik di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mulai. So guys, penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya itu merupakan penyebab terjadinya pemberontakan pada waktu itu. Nah, sejauh ini semoga materi yang kami sampaikan dapat kalian mengerti dengan baik ya.